Assalamualaikum semuanya, kembali lagi bersama Wong Anime. Pada kesempatan kali ini, Wong Anime akan membahas mengenai fakta-fakta dan kemampuan Shion setelah dia dihidupkan kembali. Kalian siap? Silahkan tonton videonya. Kita mengetahui kalau pasca evolusi Rimuru menjadi Raja Iblis sejati, seluruh bawahannya yang telah dia namai berhasil memperoleh gift yang membuat mereka memperoleh skill. Dan bahkan beberapa berevolusi ke ras selanjutnya. Gift ini juga berlaku kepada para bawahan Rimuru yang terbunuh dan kemudian dibangkitkan, termasuk diantaranya Shion. Bahkan menurut Wong Anime, di antara semua monster para bawahan Rimuru, Shion lah yang memperoleh gift paling besar jika dibandingkan dengan para bawahan lainnya. Kalau kalian memperhatikan dengan seksama episode 12 di season 2, kalian tentunya mengetahui kalau para bawahan Rimuru juga mengalami tidur hampir bersamaan dengan Rimuru dikarenakan mereka juga memperoleh gift alias berkah berupa kemampuan atau evolusi menjadi ras yang lebih tinggi. Namun dari semua monster-monster yang memperoleh gift, monster yang mati karena serangan Falmouth lah yang paling besar memperoleh gift tersebut. Dikarenakan penyesalan mereka akibat tidak bisa membela diri mereka, mereka kemudian memperoleh kemampuan uniknya masing-masing sesuai dengan penyesalan mereka. Beberapa anak kecil monster yang terbunuh merasa karena mereka masih kecil, mereka tidak bisa melawan. Maka beberapa dari mereka ada yang berevolusi menjadi monster dewasa setelah mereka dibangkitkan. Beberapa lainnya memiliki self-regeneration sehingga mereka akan melakukan regenerasi ketika dilukai. Beberapa monster lain memiliki perfect memory sehingga mereka tidak terpengaruh akan kemampuan-kemampuan penghapusan ingatan dan manipulasi pikiran. Nah, di antara mereka semua, Shion lah yang paling berkembang akibat gift yang diberikan oleh Suara Dunia saat Harvest Festival. Berikut ini adalah 7 fakta mengenai kemampuan Shion pasca Shion dibangkitkan. 1. Menjadi Evil Oni. Setelah kebangkitannya dari kematian, Shion adalah satu-satunya di antara para Kijin yang memperoleh alur evolusi yang berbeda dengan para Kijin lainnya yang ada di bawah komando Rimuru. Sementara para Kijin berevolusi menjadi Fair Oni, Shion adalah satu-satunya Kijin yang berevolusi menjadi Evil Oni atau Wicked Oni. Evil Oni atau Wicked Oni ini berbeda dengan Fair Oni, terutama dalam level dan tingkatan Magic Q. Sementara para Fair Oni umumnya memiliki kelas spesial A dengan beberapa pengecualian seperti Benimaru yang berhasil memasuki kelas S, Shion berhasil memasuki kelas S tanpa kesulitan ketika dia menjadi Wicked Oni atau Evil Oni. Ketika dia menjadi Evil Oni, maka Shion sudah menjadi makhluk semi-spiritual sehingga serangan fisik sudah hampir tidak lagi bekerja padanya. Pada dasarnya, level Shion sudah setara dengan Demon Lord Sid yang sebentar lagi memasuki Awaken, seperti misalnya Carrion dan Frey ketika menjadi Evil Oni ini, sehingga ketika Shion diberikan 100.000 jiwa oleh Rimuru, Shion menjadi satu dari beberapa patron Rimuru yang tidak tertidur dikarenakan dia sudah sangat kuat ketika diberikan 100.000 jiwa. 2. Melampaui Benimaru. Setelah Shion berevolusi, pasca Harvest Festival, dia memiliki satu keunggulan besar jika dibandingkan dengan para Oni lainnya dan para bawahan Rimuru lainnya. Di antara para Oni, jumlah Magic-nya adalah yang paling besar. Bahkan jumlah Magic-nya mengalahkan jumlah Magic Benimaru. Hal ini membuat Shion menjadi salah satu bawahan Rimuru yang paling kuat di antara para bawahan lainnya dan membuatnya menjadi monster dengan Magic Q paling banyak di antara para Oni bawahan Rimuru. 3. Memiliki Ogre Berserker. Salah satu kemampuan bawaan atau intrinsic skill dari Evil Oni yang membedakan Shion dengan para Oni lainnya adalah Ogre Berserker.
Ogre Berserker ini adalah kemampuan khusus Sion yang membuatnya mampu meningkatkan kemampuan fisiknya hingga ke tahap maksimum. Sayangnya, kemampuan ini memiliki efek samping. Sama seperti kemampuan lainnya yang meningkatkan kinerja fisik ke tahap maksimum, kemampuan ini akan merusak dan membebani tubuh jika terlalu sering digunakan. Untungnya Sion memiliki solusi jenius untuk mengatasi efek samping Ogre Berserker ini. Apabila dia menggunakan skill Ogre Berserker hingga membebani tubuhnya, maka dia secara bersamaan akan men-spam Ultra Speed Regeneration terus-menerus untuk membuat tubuhnya terus melakukan regenerasi. Kombinasi dua kemampuan pasif ini dia gunakan secara bersamaan ketika dia melawan Razul, salah satu bawahan dari bekas pahlawan Granville Rosso yang juga merupakan bekas 12 Jenderal Insektar. Dalam pertarungannya dengan Razul ini, skill Ogre Berserker yang dia miliki kemudian berevolusi menjadi unique skill Battle God, dan ini membuat Sion menjadi semakin kuat sehingga pada akhirnya dia mampu mengalahkan Razul. 4. Memperoleh Master Chef. Salah satu kemampuan yang paling overpower yang dimiliki oleh Sion adalah unique skill Master Chef yang dia peroleh ketika dia dibangkitkan. Saat dia dibangkitkan, tekad dan keinginannya untuk bisa menghidangkan makanan yang enak membuatnya berhasil memperoleh unique skill baru. Namun sebenarnya kemampuan unique skill Master Chef-nya ini tidak hanya membuat masakan Sion yang amburadul itu menjadi enak saja, namun juga pada dasarnya skill ini juga membuat berbagai tindakan Sion lainnya yang Sion ingin lakukan menjadi lebih efektif. Makanya skill Sion ini dianggap oleh sebagian orang sebagai skill yang luar biasa overpower dikarenakan kemampuannya ini yang pada dasarnya mampu membelokkan takdir sehingga dianggap setara dengan ultimate skill. Unique skill Master Chef ini memiliki dua subset skill utama, yaitu pertama Optimum Action dan yang kedua Guaranteed Result. Optimum action bisa diartikan sebagai tindakan optimal atau tindakan paling efektif, sedangkan guaranteed result berarti hasil akan terjamin sesuai dengan tekad dan keinginan si pengguna. Selama Sion ingin mencapai tujuannya, sengaco apapun metode yang dia lakukan akan dianggap efektif selama optimum action dan guaranteed result ini aktif. Makanya masakan Sion yang kelihatan seperti limbah logam berat ini bisa menjadi enak, walaupun dia cuma nyemplungin bahan masakannya satu persatu tanpa memotongnya. Begitu pula ketika interogasi para tahanan perang Falmouth, karena tujuannya memang hanyalah untuk menginterogasi dan mencari informasi tanpa membunuh mereka, maka walaupun Sion memotong-motong dan memfilet tubuh mereka menjadi beberapa bagian karena niat dan tujuannya hanya mencari informasi, maka mereka tetap masih hidup, walaupun keadaan tubuh mereka saling tumpang tindih satu sama lain. Jika misalkan Sion melawan musuh yang kuat, maka dia akan berusaha menguatkan tekad dan fokus pada niat dan tujuannya dalam pertarungan supaya unique skill Master Chef-nya ini semakin efektif. Dalam pertarungannya melawan Razul, Sion memfokuskan unique skill Master Chef-nya untuk memotong exoskeleton Razul yang melindungi tubuhnya berulang-ulang kali di tempat yang sama dan mengkombinasikannya dengan intrinsic skill Ogre Berserker yang dia miliki. Peristiwa ini memicu hasil tertinggi dari Master Chef, yaitu Chaotic Fate atau kekacauan takdir, dan membuat Sion tidak hanya mampu memotong armor alami Razul dan mengalahkannya, namun juga membuat Ogre Berserker berevolusi menjadi unique skill Battle God, membuat Sion memiliki dua unique skill sekaligus dalam perbendaharaan kemampuannya. 5. Perfect Memory. Salah satu fakta penting yang dimiliki oleh Sion pasca kebangkitannya adalah dia berhasil memperoleh perfect memory. Dan ini adalah fondasi kemampuan yang membuat Sion menjadi hampir tidak bisa dikalahkan oleh siapapun. Berkat perfect memory ini, dia memiliki beberapa kemampuan yang membuatnya hampir tidak terkalahkan. Salah satunya adalah Ultra Speed Regeneration, yang membuat Sion akan secara cepat beregenerasi apabila dilukai secara fisik. Namun yang paling besar dari kemampuan ini adalah Pain Nullification.
mengingat perfect memory ini merupakan skill yang membuat ingatan dari pemiliknya menjadi kuat sehingga tidak bisa dihapus sebagian atau keseluruhannya. Perfect memory membuat Shion hampir kebal terhadap berbagai macam skill yang berpusat pada manipulasi pikiran dan pemanfaatan rasa sakit. Hal ini juga berakibat pada menguatnya mental dan rohaninya sehingga membuat tubuh spiritualnya hampir kebal dari berbagai serangan spiritual. Walaupun secara umum Shion hanya memiliki resistensi atau ketahanan terhadap serangan ini. Hal inilah yang membuat pada jamuan Walpurgis hampir seluruh serangan Clayman yang merupakan serangan spiritual dan serangan cuci otak mental semua ketika menghadapi Shion. Unik skillnya Puppeteer tidak berpengaruh pada Shion, sedangkan serangan spiritual dari boneka-boneka yang dia miliki pada dasarnya hanya bikin Shion gatal. Selain itu, karena perfect memorinya ini yang membuat Shion memiliki pain nullification atau penghapusan rasa sakit yang bahkan Rimuru tidak miliki. Pain nullification ini membuat dirinya memiliki ketahanan spiritual yang sangat tinggi, sehingga mental dan tubuh spiritualnya tidak mudah dihancurkan. Seperti yang terjadi pada salah satu dari 3 sampah isekai yang Geld hajar dengan rod yang kemudian jiwanya dibunuh oleh Razen. 6. Memiliki 3 imunitas. Setelah Shion dibangkitkan dan berevolusi menjadi Wicked Oni atau Evil Oni, dia memiliki beberapa jenis imunitas dan resistensi. Yang pertama tentu saja Pain Nullification yang merupakan imunitas atas rasa sakit yang merupakan efek dari complete memory yang dia miliki yang bahkan Rimuru sendiri tidak memilikinya. Pain Nullification atau imunitas atas rasa sakit ini membantu Shion mengatasi serangan-serangan yang menargetkan mental dan tubuh spiritualnya. Selain itu, dia juga memiliki Natural Effect Nullification yang diartikan sebagai imunitas atas efek-efek alam seperti misalnya dehidrasi akibat kepanasan atau hipotermia akibat kedinginan. Selain itu, dia juga memiliki status abnormal nullification yang kita tahu adalah imunitas terhadap status-status yang mengurangi fungsi tubuh di saat optimal, seperti misalnya keracunan, kebutaan, penyakit, dan lain-lain. Selain itu, dia juga memiliki 2 jenis resistensi, yaitu resistensi terhadap serangan fisik dan resistensi terhadap serangan spiritual. Walaupun begitu, Shion tidak memiliki ketahanan terhadap Holy atau serangan suci, sehingga bisa dipastikan kalau cara paling efektif untuk membunuh Shion adalah dengan menggunakan Holy. 7. Memperoleh Gorikimaru versi upgrade. Setelah kebangkitannya dari kematian, pedang besar yang sering Shion bawa di punggungnya yaitu Gorikimaru, kemudian Kurobe upgrade dan perbaiki. Versi upgrade dari Gorikimaru ini tidak hanya memiliki serangan fisik yang tinggi, namun juga memiliki atribut serangan spiritual. Dan tampaknya Rimuru instruksikan kepada Kurobe untuk menambahkan atribut ini pada senjata Shion. Sepertinya setelah pertarungan antara Rimuru dengan Hinata di mana Rimuru hampir mati oleh Dead End Rainbow-nya Hinata, Rimuru menginstruksikan kepada Kurobe untuk menciptakan senjata dengan efek serangan spiritual dan senjata Shion lah yang dipilih untuk ditambahkan kemampuan ini. Efek serangan spiritual pada senjata Shion ini terbukti sangat efektif di jamuan Walpurgis di mana Shion menggunakan kemampuan pedangnya ini untuk menebas Clayman dan para bonekanya yang serangan fisik tidak berpengaruh pada mereka. Baiklah semuanya, itulah 7 fakta Shion setelah dia dihidupkan kembali dan dibangkitkan. Setelah dibangkitkan dari kematian, Shion menjadi salah satu di antara para bawahan Rimuru dengan kemampuan paling kuat sehingga di jamuan Walpurgis kemungkinan besar dia bisa membunuh Clayman walaupun dia sendirian saat melakukannya. Dan dengan ini Wong Anime mengakhiri videonya. Assalamualaikum dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya.